Saat ini saya berada di kota Sumedang, kota yang terkenal dengan tahu Sumedangnya. Dan tempat ini akan dijadikan tempat pergelaran acara Master Stokis Forum Silaturahmi. Bagaimana dengan acaranya dan Master Stokis yang akan hadir pada hari ini? Mari kita pantau. Kalau secara respon ya alhamdulillah baik kan. Jadi ada silaturahmi kembali dari manajemen khususnya gitu ya. Karena selama ini mungkin acara-acara yang sifatnya berkumpul untuk mitra yang peraihan dari royalti belum ada lah. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini mungkin kan sebagai PDM itu adalah kepanjangan dari perusahaannya sebagai distribusi. Ada informasi lagi yang mungkin bisa mendukung atau perkembangan dari TSI sendiri bagaimana kedepannya untuk permasalahan distribusi. Ya harapannya mungkin bisa untuk masalah distribusi diperbanyak mungkin distribusinya. Caranya saya tidak tahu mungkin, cuma kalau secara tim ya kami pun berusaha bagaimana supaya distribusi itu merata. Ya alhamdulillah lah, selama 2 tahun nih, 2 tahun kita dalam kondisi yang ya pertemuan dijaga, semua dibatasi lah. Ya alhamdulillah sih sekarang dengan adanya ini mungkin lebih ini lagi. Sudah lama kan kita tidak bersilaturahmi dengan para dari tim TSI atau dari dia dan kantor lah. Alhamdulillah ini silaturahmi masih bisa berjalan lagi. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah kan sekarang formatnya jadi kalau dulu kan kita yang ke kantor nih, tapi sekarang ya dengan format mengunjung ini kan lebih enak juga. Ya saya harapannya sih dengan adanya komunikasi lagi, dengan adanya nanti ada komunikasi atau boleh dikatakan diskusi dengan Master Stokis, ya mudah-mudahan sih ke depannya gitu hal-hal yang mungkin selama ini ada beberapa hal yang kendala-kendala di kami misalkan Master Stokis itu ya kita lebih ada untuk mencari jalan keluarnya lah diskusi kan, karena gini sebetulnya kalau Sumedang itu kan secara jarak tidak terlalu jauh dari Bandung. Tadi biasanya karena dianggapnya masih luar kota, jadi kita memang ada sedikit kendala itu memang dari distribusi. Jadi kan jadwal tergantung karena kondisi permodalan. Kalau kita sebut lah kemarin dengan kondisi perekonomian seperti itu lah, dengan kondisi pandemi seperti itu kan ya otomatis secara permodalan pun agak terganggu. Jadi akhirnya kan nilai orderan pun agak berkurang gitu. Nah sedangkan kan TSI ada minimal gitu, minimal pembelanjaan, terus pengiriman juga kan. Kalau sebetulnya sih kami dari Sumedang sih tidak masalah ya, mau dikirim via paket mau dikirim via delivery sebetulnya tidak masalah. Cuman kenapa kalau delivery itu harus sore gitu doang sih. Kenapa kalau dikirim via paket yang pakai paket loh itu sore dikirimnya, nggak bisa dari pagi gitu. Maksudnya kan kalau misalkan contoh kita order pagi nih jam 9, 10 lah gitu kan, kita selesai administrasi bayar, berarti kan barang udah bisa dikirim. Nah kenapa dikirimnya sore harus nunggu jam ya dikirim dari sananya? Kalau kan dari Bandung ke sini kan cuma 1-2 jam apa 1 jam setengah sampai 2 jam lah. Nah kita kan dapat konfirmasi bahwa udah dikirim paket dititip di Elap misalkan itu jam 3 sore. Nah, kenapa nggak dari siang gitu? Misalkan dari jam 11-12 kan jam 2 tuh udah nyampe sini. Ya kadang-kadang kan ada beberapa konsumen mitra itu nunggu karena ada keterbatasan stok gitu mah. Karena ada keterbatasan permodalan dan lain-lain lah gitu. Ya mudah-mudahan sih dari sini kita nanti cari jalan keluar lah bagaimana sih itu gitu supaya produk tetap di sini tersedia. Gitu. Terus ya tadi tidak terlalu memberatkan lah, win-win solution. Karena kan intinya sebenarnya kesediaan produk. Ya mudah-mudahan sih Master Stokis memang kan sebenarnya nggak terlalu banyak ya Master Stokis yang mungkin yang aktif hanya berapa 3 lagi atau berapa gitu saya lupa.
ya? Mm-mm. Oh enggak, Sumedang kan cuma ada 5. Ya Sumedang 5, yang Hafid mungkin hanya 3 sih kalau setahu saya. Ya mungkin kendalanya ya tadi, sebetulnya kan kalau produk ini mah kalau produknya banyak, produknya tersedia ya kita juga berharap konsumen bakal. Pak, sekarang kan kita mau mengadakan forum silaturahmi Master Stokis. Iya. Kira-kira nih tanggapan Bapak dengan adanya acara ini apa Pak? Positif. Betul. Alasannya mungkin apa ya? Ya tadi lah, forum ini kan lebih ke merekatkan silaturahmi antara sebuah perusahaan dengan partner bisnisnya yang disebut dengan mitra kan gitu. Dimana kan kerjasama itu harus terbangun oleh komunikasi yang bagus. Nah, salah satunya ini mungkin mediasi dari pihak perusahaan untuk menjalin silaturahmi seperti itu. Kira-kira acara seperti ini perlu dirutinkan nggak? Perlu, betul. Nah, setelah acara ini beres, kira-kira harapan ke depannya apa? Harapan kedepannya tadi ada komunikasi yang berkesinambungan. Dalam hal ini kita sebagai mitra stokis itu adalah partner, di mana partner itu ketika membuat sebuah tujuan itu dengan sebuah kebersamaan, targetnya terukur, plus minus untung dan ruginya juga terukur kan gitu. Jadi semacam kerjasama yang baik, di mana yang hari ini semacam ada jeda atau keterpisahan. Oh ini TSI, oh ini Master Stokis, lu gua semacam itu kan gitu. Iya, yang seharusnya kan tercombine seperti itu. Baik Pak. Memang kami selama 10 wilayah perjalanan pun mendapatkan banyak sekali hal-hal yang menjadi PR bagi perusahaan. Sekaligus juga kami banyak juga mendapatkan members Master Stokis mitra dalam hal ini juga hal-hal yang luput dari paham, sehingga kita menyampaikan informasi yang update sehingga lebih paham terkait dengan bagaimana bisnis TSI berjalan, bagaimana kita menjalankan bisnis TSI bersama-sama, yang insya Allah kalau saya meyakini di Sumedang ini lebih banyak paham dibanding tidak, karena ada pembimbingnya langsung, mentorsnya yang langsung, dan hadir juga di tengah-tengah kita hari ini. Sedikit update dari TSI, saat ini setelah MP21 kita sedang melanjutkan perjalanan ke kode etik, Kang Don. Yang mana kode etik ini dari sisi manajemen memang menunggu kebersamaan dengan leaders, dengan LCN, hanya memang belum tersambung juga dari sisi waktu dan matriks yang tepat, sehingga kami menginisiasi untuk membuat aturan main berdasarkan apa yang kami serap dari market, dari lapangan, dan juga berdasarkan dari aturan yang memang sudah mengatur terkait dengan CUPL, Pak. Nah, ini yang perlu dijembatani sehingga kita perlu menerbitkan sebuah aturan yang memang di satu sisi tidak mematahkan semangat dari marketing, dalam hal ini mitra yang ada di lapangan, tapi di satu sisi juga perusahaan yang kadung telah memiliki izin aturan menjalankan bisnis network ini juga perlu comply, perlu taat dan patuh terhadap aturan. Lepas dari dua hal tersebut, maka bagaimana kita menjembataninya? Salah satunya adalah dengan memperbanyak mendengar, dan bukan hanya mendengar tapi juga menjadikan sebuah input masukan untuk improvement atau peningkatan pelayanan dari perusahaan kepada mitra. Dan bukan hanya menjadikan agenda untuk improvement, tapi lebih konkret lagi ya melaksanakan apa yang menjadi perencanaan improvement tadi. Agenda sepanjang tahun 2022 ini kita selain secara internal, juga eksternal kita sedang memikirkan langkah-langkah strategis apa yang bisa dipandang penting mendukung pada pergerakan pertumbuhan baik aset maupun omset. Nah, pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh teman-teman Master Stokis 10 wilayah sebelum Sumedang ini, beberapa diantaranya adalah memang terkait dengan bagaimana TSI mampu menjadi fasilitator yang bukan hanya menciptakan kenyamanan dalam berbisnis, tapi juga keamanan. Ini PR2 nih, nyaman dan aman. Karena kedua hal ini juga bagaimana mau mengembangkan bisnis kalau memang si member-member ini sendiri tidak memiliki pemahaman maupun kenyamanan maupun keamanan dalam menjalankan bisnis ini, Pak. Ya, boleh dibilang TS pun sama-sama belajar, sama-sama terus memperbaiki diri. Dalam hal ini belajar dan memperbaiki diri ini butuh bahan baku. Bahan bakunya adalah dari masukan input dari juga Master Stokis maupun pimpinan-pimpinan Master Stokis.
Mungkin dari beberapa master stokis ya termasuk saya sendiri kan memang agak ada kesulitan nih Pak dari segi untuk belanja seperti itu kan ya tadi yang dulunya mungkin dengan kondisi ekonomi yang masih baik seperti itu ya kita lancar-lancar saja lah. Kemarin ada ya kita juga merasakan lah mungkin atau hanya saya sih nggak tahu juga sih itu rasakan ada faktor di situ gitu. Nah jadi dengan mungkin kan kalau saya sih dari dulu juga memandang master stokis itu kan bukan dari profit oriented sih Pak kalau saya. Ya kan jadi master stokis akan dapat untung berapa itu dari dulu pun saya tidak sebetulnya dulu di awal-awal saya tidak memikirkan itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana produk ini lebih dekat ke konsumen gitu. Jadi mitra-mitra kita itu belanja produk lebih gampang gitu Pak, lebih gampang. Cuman tadi ada kendala mungkin dari pengalaman pribadi. Jadi yang dulu dengan modal segitu itu perputaran produk itu masih aman. Nah sekarang kan kita tahu sendiri dalam kurun waktu 2 tahun ini kan kenaikan cukai juga sangat luar biasa ya Pak. Contoh lah kita asumsikan dulu mungkin modal 50 juta itu kita masih dapat 3.000 bungkus lebih lah. Gitu. Tapi untuk dengan harga baru dengan kenaikan cukai itu stok dengan uang yang ada itu juga kalau uangnya ada semua loh itu Pak itu angka segitu sudah tidak tercapai gitu. Kita tahu sendiri ujung tombak di distribusi itu kan sebetulnya di setiap wilayah itu kan bukan stokis sebetulnya. Jadi master stokis karena ya itu gudangnya lah. Gimana stokis mau punya modal berapapun, dia mau belanja berapapun, kalau kondisi master stokisnya misalkan tidak terlalu stabil ya emang agak keteteran juga gitu. Di lapangan sesungguhnya banyak hal yang terjadi Pak sebetulnya, termasuk 2 poin utama. Permasalahannya adalah tadi undercutting atau lebih pengen harga di bawah pasar. Yang kedua perpindahan omset Pak dari Kuningan Pak, Kuningan ada Kuningan. Kalau di sini Katingali kan saya mewakili dari Kuningan Pak. Jadi 2 Pak, pindahan omset kalau saya boleh bilang ya, karena jaringan nggak pindah Pak. Yang kedua adalah masalah undercutting Pak. Nah itu di Antawisna Pak Inten stok banyak, stokis abal-abal gitu banyak kan, stokisnya alamat nama di mana gitunya, tapi berbelanja mengatasnamakan stokis sehingga ya margin beliau sebagai PDM dan stokis pun ya berkurang gitu banyak. Harusnya dia belanja member, tapi karena oleh upline-nya dikasih stokisnya, nah sehingga ya berkurang. Jadi mungkin beliau mengatakan gimana sih kalau stokis itu ada kartunya juga, ada tandanya Pak. Jadi ketika dia tidak bisa memberikan satu betul-betul dia stokis, jadi tidak bisa melayani stokis tersebut gitu. Ya itu mungkin salah satu usulan, karena bukan hanya 1-2, banyak yang berbelanja ke sana mengatasnamakan stokis padahal tahu itu member saja gitu. Upami member jaringan nama itu masalah dari luar Pak, tidak ada kontribusi gitu. Upami tidak layani ya ditelepon Pak langsung oleh upline-nya, ditelepon bahwa betul dia stokis masih mau dipindahkan dan lain sebagainya, ada seperti itu. Nah mungkin untuk keamanan dan kenyamanan tadi sudah dijawab mungkin Pak ya. TSI lagi berprogres, emang tidak mudah untuk merubah kebiasaan 10 tahun gitu, penuh proses. Nah mudah-mudahan ke depan TSI bisa lebih baik. Sebenarnya kita sebagai master stokis itu bisa mengatur dan melihat daripada perjanjian tersebut bahwa stokis yang berbelanja ada di situ minimum 10 slot. Untuk apa? Terkait atas nama stokis.
misalkan itu jaringan yang bukan jaringan kita, ya buka saja di perjanjian tersebut bahwa minimal pembelanjaan stokis itu adalah 10 slop. Di situ ada Pak, 100 bungkus. Jadi ketika misalkan, oh saya stokis A mau berbelanja, ya ini diaturannya harus 10 slop kan bisa saja Pak. Tapi tergantung nanti kebijakan master stokis tersebut gitu kan. Nah, perusahaan ke wilayah tersebut karena memang dulu yang namanya member-member itu sama leader itu yang ketika misalkan di setiap warehouse dibuka itu memang semua mengaku atas nama stokis. Yang beli 5 bungkus pun itu stokis Pak. Ya. Jadi diaturlah sama perusahaan untuk stokis pembelanjaan ke warehouse atau ke master stokis itu ada minimumnya 10 slop atau 100 bungkus gitu kan. Ya kebijakannya tinggal diatur oleh master stokis. Supaya apa? Tadi bahwa dia adalah seorang member tidak mengaku-ngaku sebagai stokis karena kebanyakan posisinya ketika bermodalkan itu otomatis kan modalnya harus besar ketika harus membeli 10 slop gitu kan. Nah kita aturnya dari sisi itu dulu gitu kan. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan master stokis ini ya bisa diterapkan ketika memang ada di peraturan perjanjian master stokis gitu Pak. Namun lepas dari sana memang sistem akan membentuk perilaku benar Pak. Dan ini perlu satu langkah konkret yang memang ini akan membentuk perilaku itu sendiri. Sebagaimana kita sekarang sedang One HU, One KTP dengan upload KTP. Ini upload KTP itu sedang membentuk perilaku. Semua tuh Pak beres. Yang namanya undercutting, yang namanya perpindahan jaringan, harapannya. Karena ketika jual beli poin, karena ketika saya ngomong gini pun di master stokis, Pak Pur, kita perbaikan data, undercutting asa beki edan, pindah jaringan ke beki edun, kumaha Pak Pur teh cenah. Oke, itu mungkin proses. Itu mungkin sekarang tahapan satu. Nah, di Sumedang ini alhamdulillah saya sambil ngalamun tadi bener oke. Ya stokis can keantisipasi dengan kartu. Namun begini, ketika dengan kartu, dengan kantung, dan master stokis juga kadang-kadang kalau 1-2 kali ngobrol penting segala macam, titip apalagi ditelepon sama apa yang leres eta teh kantongna ka kantun tapi da leres eta teh kanggo master stokis abi. Itu juga kan sesuatu yang, atau misalnya dengan kartu leres sih kartunya di abdi, mau bisa apa satu. Nah, maka boleh jadi ke depannya yang terpikir oleh saya barusan bisa detik itu, saya akan langsung ngobrol ke Pak Ojan nanti, tolong ingatkan Pak Opik. Asa nama di aplikasi urang teh kan masih member Pak. Nanti kan kita sedang di-develop aplikasi stokis dan aplikasi master stokis. Si stokis yang belanja itu perlu menunjukkan QR code di kartunya sehingga dibeceng, cetrok, itu bisa ada di wakilan Om. Nah, yang terpikir oleh saya adalah satu-satunya cara adalah dengan sistem. Karena kemungkinan bisa dilanggar akan melanggar. Peraturan untuk dilanggar. Kalau bisa dilanggar, gua langgar. Tapi kalau udah nggak bisa, sekarang misalnya tidak bisa diinput, ada kumake, gudak tak KTP diinput. Tapi masukan yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan stokis, benar Pak. Kemudian juga tata kelola pembelian minimum master stokis kepada warehouse untuk dikirim, memang ini PR kita bersama terkait dengan cost sih Pak. Nah, satu, kemudian juga kemarin di Tasik ada yang minta minimum order segala macam. Kita hitung-hitungan satu warehouse untuk bisa melayani itu perlu berapa, jangan sampai karena kita juga treatment bukan hanya Sumedang, bukan hanya Sukabumi, bukan hanya Bogor, tapi 180 master stokis. Yang ketika mentreatment 70.000 solisi, 100.000 solisi, kalau dikalikan 200 master stokis setiap hari akan boborot juga perusahaan. Maka perlu memang master stokis ini sama-sama berpikir sebagai seorang master stokis yang memang layak menjalankan bisnis ini karena memang punya kemampuan, kapabilitas sebagai seorang master stokis. Saya rasa itu. Tapi ini masukan yang tentang stokis, saya makanya tadi agak sedikit dapatkan poin lah. Mudah-mudahan ini yang bisa kita bawa juga salah satunya. Tete sebagai pendamping kamu terima kasih atas kesabarannya dan perlu tambah sabar lagi karena ini memang prosesnya tidak sebentar untuk refleks itu. Karena dia proses lapis demi lapis. Tapi ketika jadi
dia pun sudah memikirkan mitigasi resikonya ketika tidak jadi dia mental tidak jatuh karena sudah ada pasang stabilizer. Kang Doni tidak mau ketika menjalankan ini nembrak ke depan sesuatu risiko, kemudian tidak memikirkan plan-nya, contingency plan-nya. Ibaratnya mengadakan pesta di kebun, tapi tanpa mempersiapkan tendanya, plan B-nya. Ini mungkin boleh jadi bukan plan B lagi, plan C, plan D, plan D. Nah yang perlu dipikirkan secara konkret sekarang satu, pertemuan dengan leaders lain, rembuk lah. Yang satu misi. Boleh jadi yang tidak satu misi malah bisa mendukung, yang satu misi malah tidak mendukung. Kalau saya sih lebih kepada netral, open up aja, ayo open mic. Ibaratnya kalau tadi mengatakan kayak bule, confronting berani saja. Bagaimana cara confronting? Ya ciptakan dulu kebersamaan satu misi yang sama. Kita pragma, tujuannya sama. Karena kita ingin sama-sama di atas. Kalau udah di atas, cara seperti apapun ya kita selama masih dalam rules, aturan yang main, ayo bareng-barengan. Tapi caranya apa yang perlu dipikirkan dan dibuat secara evaluasi, sistem berubah di TSI dan kawal bareng-bareng. Toh MP21 juga merupakan hasil rembukan 7 kali meeting. Terus 2 kali sama Pak Kiai bukan tanpa rembukan MP21, tetapi ketika di launching MP21 kenyataannya seperti ini, ya ini juga salah satu ikhtiar kita. Qadarullah-nya ternyata tidak semua bisa kemudian MP21 ini menjadi sesuatu menghantarkan kepada big dream-nya, termasuk Kang Doni. Karena saya lumayan juga dengan Kang Ujang, dengan Pak Opik dan Pak Irfan itu mikir, jadi MP21 menurut saya Kang Doni ada sesuatu yang lamun MP21 ini, jadi orang mah ternyata sekarang hilang belum? Nah, mikir kan, nah apa nih ada sesuatu, jadi feedback, jadi umpan balik. Nah buat kami sih, melihatnya kan setiap orang itu yang masalah bukan orangnya, tapi apa yang ada di dalamnya, frame of mind-nya, pikirannya. Gimana cara tahunya? Yang ngobrol, mendengarkan, listening. Dari tadi saya mendengarkan apa dan sebagainya. Ada hal-hal yang konkret, ada hal-hal yang belum konkret yang perlu didetailkan dan perlu ada pertemuan selanjutnya gitu kan. Untuk mendetailkan dan terpaham saya juga. Yang tadi Kang Opik mungkin mendengar juga ada 400 atau 2000 poin jadi 2 juta. Saya belum paham terus terang. Nah, untuk memahamkan itu ya hayus, ya koyum kita bertemu gitu kan. Iya. Contoh barusan mengutip dari Pak Pur ya, MP21 ya. Sudah ada hari ini yang dapat. Ya kita mah semua netral lah. Walaupun kita tidak bisa memponis seorang, kita tahu caranya. Apakah itu yang diinginkan TSI? Dulu pun saya pernah bintang opat di puncak kan gitu. Nah maksudnya banyak yang sesuai dengan apa yang diharapkan beliau atau kan gitu. Banyak yang disilakan. Nah, itu kan. Ya, MP21 yang kita tidak pikirkan resiko pencapaiannya, cara mencapainya. Sampai kita di support system dan kode etik yang tidak melengkapi hasil dari MP21 teh. Iya, kurang nate iya, aya peraih nama, tapi geningan omset teu naik. Iya. Pemasalah jadi lebih loba. Nah, apa koreksinya nih gitu maksudnya. Jadi bukan hanya menggolkan saja MP, tapi pengawalan setelah MP itu kan bukan hanya sales, tapi after sales yang paling bagus. Iya. Begitu tadinya menginter benar-benar. Maka ketika hari ini berintang 5 kan mantap. Tapi oke, mantap jaing. Ya, luar biasa. Artinya bahwa kita sekarang mindsetnya juga udah punya mindset baru. Kita jadi sadar turunnya omset karena apa, dan nanti kalau kita naik omset itu sadar naiknya karena apa. Jadi nggak terlalu trauma banget sekarang, karena apalagi dari kita naik turun juga tidak pengaruh karena kita kan turun. Artinya itu juga ada sesuatu indikator bahwa ada sesuatu yang perlu kita benar. Jadi pertanyaan besar ya, pertanyaan besar itu kayaknya perusahaan omset turun artinya bila dilihat bahwa omset turun wae perusahaan cicing wae, mungkin boleh jadi mitra tidak tersosialisasikan apa yang dilakukan oleh Pak Ujang, di sektor menambah, apa yang dilakukan oleh Pak Irfan manage karyawan sedemikian rupa dengan warehouse, apa yang dilakukan kita dengan visit sosialisasi, kemudian juga visit wilayah, apa yang dilakukan oleh kedekatan komisaris untuk membina produk-produk kedepannya. Boleh jadi feedback buat perusahaan bahwa mitra tidak melihat kita bergerak. Betul. Karena boleh jadi pergerakan kita pun tidak disosialisasikan apa yang sedang kita kerjakan dari orang ke orang yang lain. Artinya bahwa ya so far sih perusahaan tidak diam. Ini pun salah satu ikhtiar. Betul. Hanya memang ikhtiar kita tidak serta-merta berdampak pada hasil atau dampak. Karena kita ibaratnya melak ide tidak mungkin langsung mana
buahnya gini mesti melak kembali cara ya ke ditelake deh karena kan menumpuk kuning tanah. Iya, tanah. Jadi insya Allah kalau apa yang distatementkan bahwa omset turun perusahaan diam wae ya boleh jadi di beberapa elemen di perusahaan tidak diam, kalaupun ada yang diam, artinya dia mungkin sedang memikirkan juga dan sedang bermuda aja. Tapi kan tidak diam, ada angkat-angkat gitu. Ada ego ya Pak. Iya. Dan ini orang RM itu mampu bahwa berhubung seorang perusahaan mana bisa kan alhamdulillahnya kita dikatakan bahwa kita itu dari minus TS kita nyampainya tahu sendiri Pak semua. Ingatkan untuk bahwa kita ada sampai saat ini dihargai orang, bisa menyekolahkan anak, bisa punya rumah kita di mana asal nanti terulang kali malah kudu mengingatkan PS gitu ya. Jika anak yang tidak tahu diri gitu, makanya cobalah tetap bertahan apa dengan kemampuan diri sendiri gitu kan. Jangan sampai ditinggalkan ya. Aku juga tahu bahwa ini adalah amanah Pak Kiai, produknya bagus dan dia memegang janji ke Pak Kiai bahwa ini adalah amanah untuk mensejahterakan gitu ya sebagian masyarakat yang mau ke PS. Jadi tugas besar itu sekarang seolah tersendat gitu Pak. Lihat mitra sendiri yang pada turun dengan kondisi. Tinggal sekarang berpikirnya begini. Ketika Pak Kiai awali lagi, berarti kan yang namanya mengawali itu bisa saja tempatnya berbeda. Contoh misalkan, kalau misalkan sekarang Jabar DKI dan Banten dengan omset seminimal mungkin gitu, misalkan setelah perbaikan itu di angka sekian, itulah DKI, Jabar dan Banten. Berarti kan harus membuka yang namanya wilayah-wilayah yang masih kosong, yang posisinya masih tidak terkontaminasi oleh hal-hal member yang udah jadi ya Pak, cari yang baru lah. betul gitu kan, karena memang mulai sekarang juga ya informasi-informasi terkait leader yang sudah mulai ini kan ada Pak Agus ini mulai Tengah, jadi mulai tempat-tempat yang belum berjamaah. karena apa ya tadi permasalahannya kalau misalkan di tempat yang sama masalah makin banyak omsetnya tetap itu kene. Nah itu jadi mulai berpikir bisa saja kalau tadi member biasa itu oh berarti saya ngarekrut posisinya baru, tapi leader yang luar biasa oh berarti saya nyari tempat yang baru. Tenang,